Kalau di Indonesia, pendidikan dasar itu wajib 12 tahun, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Nah, kalau di Malaysia, sistemnya agak beda. Mereka punya sekolah rendah atau disebut SD, itu 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun, 3 tahun lower secondary, dan 2 tahun upper secondary. Tingkatan 6 setara kelas 12 SMA di Indonesia atau langsung masuk foundation atau diploma sebelum ke universitas. Hai, bertemu lagi dengan saya Nur Zakia Ramadhani. Terlebih dahulu mohon disupport ya teman-teman dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, video kali ini saya ingin mereaction video yang berjudul Pendidikan Indonesia versus Pendidikan Malaysia. Seperti apa sih videonya? Yuk kita tonton bersama-sama. Let's go. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Assalamualaikum wabarakatuh. Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa pendidikan di Indonesia dan Malaysia itu jauh berbeda? Padahal Indonesia dan Malaysia itu sama-sama Asia Tenggara dan juga memiliki struktur budaya yang mirip. Nah, dalam video ini kita akan sama-sama mengupas tuntas tentang perbedaan pendidikan di Indonesia dan Malaysia. Saksikan videonya sampai selesai. Oke, kita mulai dari struktur pendidikan dulu ya. Kalau di Indonesia, pendidikan dasar itu wajib 12 tahun, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Nah, kalau di Malaysia, sistemnya agak beda. Mereka punya sekolah rendah atau disebut SD, itu 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun, 3 tahun lower secondary, dan 2 tahun upper secondary. Tingkatan 6 setara kelas 12 SMA di Indonesia atau langsung masuk foundation atau diploma sebelum ke universitas. Jadi, kalau di Indonesia wajib belajar itu 12 tahun, di Malaysia secara umum cuma 11 tahun. Tapi di Malaysia sistemnya lebih fleksibel buat yang mau langsung ke jalur vokasi atau foundation sebelum kuliah. Yang kedua yaitu cara belajar. Nah, ini tentang kurikulum nih, hal yang sangat menarik sekali. Bagian 2 yaitu kurikulum dan cara belajar. Nah, soal kurikulum ini menarik. Di Indonesia, kurikulum sering berubah, tapi saat ini kita memakai kurikulum merdeka dengan sistem deep learning yang lebih fokus ke pemecahan masalah dan kreativitas. Tapi jujur aja, sistem ini masih adaptasi dan belum merata di semua sekolah. Di Malaysia, kurikulumnya lebih stabil. Mereka memakai kurikulum standar sekolah rendah atau KSSR untuk SD dan kurikulum standar sekolah menengah KSSM untuk SMP atau SMA. Yang menarik, di Malaysia ada sistem streaming. Jadi setelah kelas 9, siswa bisa memilih mau ke jurusan sains atau sosial. Mirip kayak SMA di Indonesia yang ada IPA dan IPS, tapi di Malaysia ini udah dipilih lebih awal. Yang ketiga, sistem ujian dan evaluasi. Wah, ada yang deg-degan nih dengar kata ujian. Hah, seperti saya. Di Indonesia, kita punya asesmen nasional buat mengukur kualitas pendidikan, bukan individu. Selain itu, masih ada ujian sekolah buat kelulusan. Sementara di Malaysia, mereka punya Sijil Pelajaran Malaysia atau SPM, semacam UN versi mereka yang menentukan masuk ke universitas atau diploma. Bedanya, nilai SPM ini sangat menentukan masa depan akademik mereka karena jadi syarat utama buat kuliah.
Jadi kalau di Indonesia kita lebih ke tes pemetaan, di Malaysia itu ke tes seleksi gitu ya kira-kira ya. Yang keempat, fasilitas sekolah dan kualitas guru. Kalau ini mah sudah bisa ditebak. Tapi guru di Indonesia top. Kalau bicara fasilitas, Malaysia lebih unggul dibanding Indonesia. Kenapa? Karena jumlah sekolah berkualitas lebih merata di seluruh negeri. Banyak sekolah di Malaysia yang udah digitalisasi, punya fasilitas laboratorium yang lengkap dan akses internet yang lebih stabil. Di Indonesia, masih ada gap yang cukup besar antara sekolah di kota dan di desa. Sekolah-sekolah unggulan di kota udah pakai smart board, tapi di daerah terpencil masih ada yang kesulitan akses internet dan buku ajar. Lalu gimana dengan gurunya? Nah, di Malaysia, profesi guru lebih sejahtera dan seleksi ketat buat jadi tenaga pengajar. Di Indonesia, meski makin kesini makin baik, tapi kesejahteraan guru, terutama yang honorer, masih jadi PR yang besar. Yang kelima, tentang biaya pendidikan. Nah, menurut kalian nih kira-kira mahal mana nih? Kalau soal biaya, kira-kira lebih mahal mana ya? Di Indonesia, sekolah negeri di SD sampai SMA itu gratis alias ditanggung pemerintah. Tapi ada juga pungutan lain kayak seragam, buku, atau iuran komite. Di Malaysia, sekolah negeri juga gratis untuk warga negara mereka. Tapi untuk jenjang universitas, biaya kuliah di Malaysia lebih terjangkau dibandingkan Indonesia. Karena mereka punya banyak beasiswa pemerintah. Oh ya, satu hal lagi yang menarik. Di Malaysia ada banyak sekolah berbasis etnis seperti sekolah jenis kebangsaan Cina, SJKC, dan Tamil, SJKT yang punya kurikulum berbeda. Di Indonesia, kita lebih seragam. Dari penjelasan video yang panjang tadi, kita dapat mengetahui bahwa Malaysia mempunyai pendidikan yang lebih fleksibel dengan jalur vokasi yang jelas. Kemudian, kurikulum mereka tidak gampang berubah. Ujian mereka lebih menentukan masa depan akademik. Fasilitas sekolah di Malaysia lebih bagus dari di Indonesia. Biaya pendidikan keduanya hampir sama karena keduanya menggunakan biaya pendidikan gratis. Tetapi Indonesia sekarang mulai berbenah. Bukan berarti sistem pendidikan di Indonesia itu buruk ya. Indonesia juga mempunyai keunggulan, terutama dalam keberagaman dan inovasi kurikulum untuk menjadi kurikulum yang lebih baik dan pendidikan yang lebih luar biasa. Nah, menurut kalian nih, pendidikan mana yang lebih baik? Indonesia apa Malaysia? Komen di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like videonya, subscribe Dibantu ya kalian teman-teman. mengetahui berita-berita pendidikan selanjutnya channel YouTube Rizka Yuni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah video reaction hari ini. Jangan lupa dibantu di like ya teman-teman. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.